Bab 2751, Pembunuhan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Di luar sangat berantakan, aku tidak berani keluar dan berlarian. Kuharap bos besar akan mengirim tim pengintai lain untuk menjaganya di luar. Di bawah cibiran hati, wajah Yesuan tertawa, dan berkata kepada putra beruang hitam, karena nyamuk pergi, aku baru saja mulai mundur dari saat ini. Jika aku dapat menerobos ke meteor dalam waktu 2 bulan, peluang memenangkan posisi suku nyamuk hitam juga akan meningkat pesat, yang juga merupakan kemuliaan Montenegro. Implikasi dari kata-kata itu, seolah-olah mengatakan kali ini, 10 iblis teratas dari iblis, pada akhirnya akan menjadi kemenangannya, menjadi putra baru suku nyamuk hitam. Sekaranglah saatnya aku memaafkan untuk mulai mengambil isyarat dan meminta putra beruang hitam untuk menugaskannya lebih banyak iblis untuk mengintai dan melindunginya. Hati Xiong Zizi menghina, tetapi Yesuan lebih seperti ini. Semakin dia lega, semakin dia akan segera menjawabnya, dan dia akan mengirim iblis untuk mengintai tim. Mereka harus menjaga halaman kecil ini dan harus menjamin Yesuan. Setelah selamat, ini bersama langit dan nyamuk-nyamuk yang berjalan keluar dari halaman kecil menuju langit di atas Montenegro. Bagaimanapun, Limos adalah orang kuat tahap akhir dari gua tingkat ke-7. Karena akan pergi, wajar saja melihatnya meninggalkan bintang Montenegro dan benar-benar merasa lega. Faktanya, kedua talenta itu baru saja pergi, Yesuan akan menutup gerbang halaman, dan setelah kembali ke rumah untuk langsung meluncurkan keterampilan kejut yang sempurna, dia kemudian berangkat dan mengikuti di belakang. Sepanjang jalan, kedua pria itu pergi ke atmosfer Montenegro. Pada titik ini, bintik matahari beruang berhenti, dan nyamuk-nyamuk langsung keluar dari atmosfer dan datang ke langit berbintang luar. Yesuan tidak berhenti sejenak, bentuk tubuhnya melewati sisi nyamuk, lewat dengan tenang, membiarkannya mengikutinya. Kemudian, Yesuan memimpin nyamuk-nyamuk ke dalam kehampaan dan pergi ke belakang bintang yang konyol. Ini mengeluarkan lubang dan membiarkan nyamuk-nyamuk memasuki ruangan, dan kemudian mereka mengambil lubang dan bergegas kembali. Awalnya, diperkirakan bahwa bintik matahari beruang akan menembaknya untuk pertama kalinya. Yesuanlah yang begitu cemas dan bergegas sepanjang jalan. Setelah mengetahui bahwa dia telah kembali ke tahanan rumah, dia menunggu setengah hari, tetapi bintik matahari beruang masih di masa depan. Ini, jelas sibuk berurusan dengan suku hitam putih. Adapun Yesuan, nyamuknya sudah pergi, dan mereka dapat diselesaikan kapan saja. Secara alami, biarkan dia pergi ke udara. Pada saat ini, bintik matahari beruang benar-benar tak terbayangkan. Sebenarnya, hati Yesuan masih ragu-ragu, dan dia telah merenungkan saat ini untuknya. Pada akhirnya, itu memanen atau membunuh. Jika tidak ada pembunuhan sebelumnya terhadap Masjid Hitam, pendeta terbunuh, wajar saja untuk membencinya, tetapi sekarang jelas tidak pantas. Pertama, kroninya terbunuh, dan bahkan bos besar Montenegro terbunuh. Masalah ini akan segera membuat komandan besar suku nyamuk hitam dan pendeta tinggi benar-benar marah. Begitu mereka datang dan menyelidiki, masalahnya bisa menjadi besar. Kedua orang itu semuanya bisa menjadi eksistensi tertinggi dari titik awal. Bahkan jika itu adalah kombinasi dari beberapa orang, itu jelas bukan lawan mereka. Jika benar-benar bodoh, itu tidak akan berakhir, risikonya terlalu besar. Dalam hal ini, itu hanya bisa ditaklukkan. Setelah keputusan itu, Yesuan bahkan mulai mempersiapkan perbudakan 10 tingkat. Untungnya, ada beberapa budak 9 tingkat yang telah ia gunakan dalam keadaan darurat. Ada juga banyak 9 lainnya, atau kurang, ya, hanya beberapa hari. Kemudian, saya akhirnya berhasil memadatkan cetakan budak 10 tingkat dengan salah satu cetakan budak 9 tingkat. Tepat setelah melakukan semua ini, bintik matahari beruang datang. Waktu hampir tidak mengejar, yang juga membuat hati Yesuan menegang, melahirkan kewaspadaan. Tampaknya para budak di tangan masih harus membuat beberapa persiapan. Setelah kejadian ini, yang terbaik adalah memadatkan beberapa 10 atau bahkan ke-11 pada tubuh, agar tidak menghadapi situasi ini, jika itu karena persiapan budak itu tidak memadai dan cukup terkendali, dan itu benar-benar menyedihkan. Sejak awal, Xiong Heizi melahirkan Yesuan, sehingga bahkan tempat di mana ia berada dalam tahanan rumah, putra beruang hitam yang dipetik, adalah halaman kecil yang sangat terpencil. Menambah pengintai ajaib yang dijaga saat ini, mereka semua adalah orang-orangnya,
dan nyamuk tidak ada lagi di sana. Oleh karena itu, dalam pandangan Xiong Hezi, saling membunuh hari ini hanyalah ketegangan, ditambah ketegangan apapun. Itu benar, namun, anak ini tidak menghormati rasa hormat di hadapannya sejak awal, jadi beruang yang mabuk matahari tidak bermaksud untuk meninggalkan si pembunuh secara langsung. Setidaknya, sebelum membunuh pihak lain, biarkan dia merasakan sedikit kemampuannya sendiri, sehingga dia tahu betapa tidak hormatnya dia kepada seorang pemimpin berkepala hitam besar di lubang hitam. Kamu menunggu di luar, dan tidak peduli gerakan apapun yang ada, kamu tidak akan mendengarnya. Pemimpin harus menyiksa anak itu. Sosok itu berdiri di luar halaman kecil, dan putra beruang hitam itu mengaku kepada iblis luar sambil bersumpah, dan kemudian dengan tidak nyaman mengatur metode kedap suara sederhana dengan kekuatan spiritual, yang melangkah maju. Anak itu agak aneh, dan jika suaranya terlalu keras, tidak enak didengar. Dengan ide seperti itu, bahkan jika bintik matahari beruang memasuki halaman, dia akan menutup pintu di belakangnya. Bos besar, akhirnya kau datang juga. Aku sudah menunggu selama 2 atau 3 hari. Sebenarnya, ketika pihak lain menggunakan kekuatan spiritual untuk memasang susunan kedap suara sederhana ini, Yesuan sudah merasa khawatir. Karena alasan ini, ucapannya sekarang sangat santai, dan dia tidak dapat mendengarnya. Apakah kau tahu aku akan datang? Putra beruang hitam itu mengerutkan kening, dan penampilan Yesuan yang tenang dan kalem membuatnya sedikit gelisah, tetapi dia berusaha keras untuk memikirkannya, tetapi dia tidak dapat memikirkan masalah apapun. Aku baru tahu kau akan datang. Aku bahkan tahu kau sengaja menempatkanku di rumah terpencil seperti itu, hanya untuk memudahkanmu memulai. Sambil mengangkat bahu, senyum di wajah Yesuan semakin kuat, dan, jika tebakanku tidak salah, bos besar seharusnya menyapa para penjaga pengintai di luar, membiarkan mereka menunggu apapun yang terjadi. Aku hanya mendengar dari kedua telinga. Tetapi meskipun begitu, pemimpin berkepala besar itu masih memimpin dalam menggunakan metode susunan kedap suara yang sederhana, dan dari sudut pandang ini, komandan besar diperkirakan berada sebelum membunuhku. Aku telah disiksa, kan? Anak nakal, trik macam apa yang kamu mainkan? Apakah menurutmu gertakan seperti itu? Aku tidak akan membunuhmu. Mendengarkan kata-kata yang diucapkan di mulut Yesuan, semuanya menjadi satu. Yang lebih aneh lagi adalah saat dia berbicara, dia masih tertawa dan tertawa. Tidak ada kesadaran untuk segera dibunuh. Di bawah kecurigaan putra beruang hitam, hatiku semakin marah. Apa kesombongan semut kalajengking yang merupakan kesempurnaan agung tingkat ke-9 di alam bintang? Mengapa dia begitu sombong di hadapannya sendiri? Tidak, tidak. Ini bukan gertakan. Senyum di wajah Yesuan cemerlang, dan dia menatap putra beruang hitam itu dan berkata, aku benar-benar ingin berterima kasih kepada bos besar, karena semua yang telah kamu lakukan, sebenarnya, adalah apa yang ingin aku lakukan tetapi tidak nyaman untuk dilakukan. Terima kasih, kepala besar, terima kasih. Dengan ucapan terima kasih yang tulus atas kata-kata itu, senyum di wajah Yesuan segera diterima pada saat ini, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan tekanan mental yang kuat. Ini adalah singularitas kekuatan spiritual di inti spiritual pikiran dalam benaknya. Di bawah semburan yang begitu kuat, tekanan tingkat kekuatan akan langsung membentuk kekuatan penindasan spiritual. Tubuh bintik matahari beruang diselimuti. Meskipun kekuatan spiritualnya jauh lebih sedikit daripada yang lain dalam hal kuantitas, ranahnya jauh lebih sedikit dari itu, tetapi pada tingkat sumber nuklir, Yesuan memiliki inti sumber 4 tingkat, sementara Xiong Hezi, inti sumber spiritualnya, itu hanya berubah sekali. Itu hanya inti sumber sekunder, dan Yesuan jauh lebih buruk. 4 tingkat kekuatan spiritual, bahkan jika bintik matahari beruang itu berseru, bahkan wajahnya sudah bergoyang, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari, tidak heran anakmu begitu bangga, tidak heran keberadaan lubang hitam tingkat ke-7 mengambil inisiatif untuk menjalin hubungan baik denganmu. Ternyata bakatmu dalam kekuatan spiritual sangat menakjubkan. Di seluruh suku nyamuk hitam, inti spiritual telah mencapai tingkat ke-4, hanya pendeta tinggi yang hanya satu. Anak nakal, dengan bakatmu dalam kekuatan spiritual ini, bahkan putra suku Heinei tidak sebaik itu. Jika kamu membiarkanmu memasuki bintang ajaib iblis, aku khawatir kamu akan mendapatkan semacam kali ini. Warisan kekuatan spiritual, pada waktunya, begitu inti sumber spiritualmu menembus ke tingkat ke-5, aku khawatir bahkan kaisar akan khawatir. Petik 2. Sangat mempesona, itu mengejutkan.
Tetapi itu juga benar, kamu akan mati hari ini. Dendam antara kau dan aku sulit untuk diselesaikan. Semakin besar potensimu, semakin kuat aku akan membunuhmu hari ini. Setelah mengatakan itu, raut wajah Putra Xiong berangsur-angsur membaik. Apakah kau tahu mengapa aku ingin menceritakan semua ini kepadamu? Karena aku hanya ingin memberitahumu bahwa kau memiliki masa depan yang cerah, dan semakin banyak yang kau lakukan, ketika kematian datang, semakin banyak rasa sakit yang akan kau derita. Hei, bagaimana dengan kekuatan spiritual tingkat keempat? Meskipun nilainya tinggi, tetapi jumlahnya benar-benar terlalu sedikit, tidak perlu disebutkan, Zhang Wuji, kau ditakdirkan untuk mati di tanganku hari ini. Berbicara tentang ini, wajah Xiong sekali lagi menunjukkan senyuman, dan meratap, hei, membunuh seorang jenius yang begitu jenius, perasaan ini benar-benar luar biasa. Meskipun wajahmu membuatku terlihat sangat tidak nyaman, aku harus mengakui bahwa, setidaknya, pengingatmu, membuatku tahu betapa hebatnya aku. Dalam hal ini, aku pergi ke suku nyamuk hitam di masa depan. Isyarat seperti apa yang ditunjukkan, aku sudah menghitungnya dalam hatiku. Sambil mengangkat bahu, Yesuan juga mendesah sambil mendesah, yang asli benar-benar ingin membunuhmu, tetapi melihat bahwa kamu setidaknya mengingatkanku pada bagianku, ini dapat dianggap sebagai alasan bagiku untuk tidak membunuhmu. Baiklah, agar kamu dapat menyelamatkan dirimu sendiri, kamu telah pergi untuk seekor anjing. Asteris, berteriak, saat dua kata terakhir keluar dari mulut, Yesuan tidak ragu untuk langsung mengorbankan lubang di pesawat ulang-alik, hampir pada saat yang sama, sudah disiapkan di dalam tebakan dan Gunung Nabo, 3 nyamuk lubang hitam itu kuat, dan pertama kali adalah menempatkan beruang hitam di tengah dengan tipe karakter. Pada saat yang sama, itu juga meningkatkan kekuatan spiritual dan membungkusnya. Gunung Nebo, Limosin, ini, untuk Gunung Nebo, Xiong Heizi jelas menyadarinya, tetapi sejauh yang dia tahu, Gunung Nebo saat ini jelas tidak berada di alam semesta pertama, tetapi di garis depan medan perang alam semesta ketiga umat manusia. Selain itu, pembangkit tenaga listrik tingkat 7 lubang hitam bernama Limos ini tidak hanya dikirim olehnya ke Montenegro segera. Bahkan jika Anda dapat menyentuhnya kembali dengan tenang, dapatkah Anda menghentikan iblis yang menjauh darinya? Bahkan dia tidak tahu bahwa dia telah memasuki tahanan rumah ini. Tentu saja, semua ini bukan lagi hal yang paling penting. Yang terpenting adalah bahwa selain kedua orang ini, sebenarnya ada seorang penyihir aneh yang berada di alam yang sama dengannya. Perkemahan yang indah ini, ditambah dengan belenggu, bentuk tubuh bintik matahari beruang tiba-tiba terperangkap. Tentu saja, di antaranya, sebagian alasannya adalah peran penindasan roh yang diprakarsai oleh Yesuan. Pada saat inilah Yesuan mengangkat tangannya dan memacu cetakan budak tingkat 10. Dia langsung menyentuh dahi beruang itu dan menghilang. Semuanya, sejak saat itu debu telah mengendap. Setelah beberapa saat, makna yang membingungkan di mata Xiong Heizi larut, dan Qingning dipulihkan, dan dia berjalan dengan jujur kepada Yesuan, dengan hormat memanggil pemiliknya. Baiklah, orang-orang akan kembali. Ada orang-orang yang akan menemaniku di sini. Kamu tidak bisa muncul. Setelah benar-benar menenangkan hati, Yesuan langsung membiarkan Neboshan dan Bagua, Limosa 3 kembali ke ruang di atas halaman kecil, tetapi itu membuka keadaan tersembunyi dari pesawat ulang-alik virtual, dan kemudian melambaikannya ke dalam tubuh. Di dunia abadi, ini berbalik dan duduk di kursi santai di halaman. Setelah berbaring, Yesuan menggoyangkan kakinya sedikit, membiarkan kursi malas bergoyang lembut, tetapi dia mengarahkan jarinya ke lengan, bintik matahari. Kemarilah, cubit, sedikit asam. Ya, Tuan. Putra beruang hitam itu turun dengan alis rendah dan berjongkok ke samping, dengan hati-hati meremas, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Jangan menyebutnya seperti ini. Bagaimanapun, ini adalah tempatmu. Ketika seseorang ada di sana, kau akan memanggilku berkah. Aku akan memanggilmu, kepala beruang. Sedangkan untuk siapapun, itu gratis. Sambil menyeringai, Yesuan menikmati pijatan kepala bintang gunung hitam, dan bahkan memejamkan matanya sedikit, bicaralah tentang hal-hal tentang binatang suci dan pendeta tinggi, dan katakan apa yang kau ketahui. Untuk saat ini, dia paling peduli tentang hal itu. Demikian pula, di sisi Montenegro, hanya masalah ini yang dapat membuat Yesuan Sheng tertarik, dan yang lainnya pada dasarnya sudah pergi. Ya, Tuan, bintik matahari beruang itu menjawab. Setiap kali dia mengatakan semua yang dia ketahui,
Yesuan juga mengajukan beberapa pertanyaan dengan cara yang terarah, tetapi hasil akhirnya membuatnya kecewa. Meskipun telah ditentukan bahwa kebutuhan akan binatang suci ini dan keberadaan menara-menara kecil itu di luar angkasa, itu memang salah satu dari dua titik awal suku nyamuk hitam, suku pendeta tinggi. Tetapi mengapa Anda membutuhkan para penyihir dan dukun ini, dan apa efek lain yang dimiliki para penyihir ini, bahkan beruang, sama sekali tidak tahu. Untuk ini, Yesuan masih khawatir bahwa pihak lain tidak mengharapkannya, tetapi tidak mengambil inisiatif untuk mengatakannya, jadi Yesuan bahkan menanyakan beberapa kata dengan cara yang terarah. Tetapi hasil akhirnya masih sama, yang membuatnya merasa kecewa, tetapi kecurigaan hatinya juga lebih kuat, bahkan kepala besar bintang gunung hitam putra beruang hitam tidak tahu. Tulang abu-abu pendeta tinggi, pada akhirnya memainkan trik macam apa. Saya bertanya-tanya, pintu halaman dari halaman kecil itu tiba-tiba didorong oleh orang-orang sebelumnya. Sebelum memasuki halaman kecil, Xiong Sunzi hanya mengatur metode kedap suara dengan kekuatan spiritual. Oleh karena itu, jika seseorang keluar, dia bisa mendorong pintu halaman dengan sedikit dorongan. Tentu saja, karena ada dua tim yang terdiri dari 20 iblis yang mengintai penjaga yang kuat di luar, jadi orang biasa secara alami tidak bisa masuk dan akan dihentikan. Tetapi ini tidak termasuk kota Black Mountain atau bahkan seluruh bintang Black Mountain, yang merupakan pria besar beruang di Yesuan. Xiongda tidak tahu bahwa dia telah datang dan membersihkan Yesuan hari ini. Dia hanya tahu ketika dia bertanya, dan dia segera bergegas. Untuk Yesuan, dia juga sangat membenci. Sebelum itu, dia pernah menempatkannya di gua suci bawah tanah. Kemudian, dia merampok kualifikasinya untuk ujian bintang Montenegro. Karena kebencian yang mendalam, setelah mendengar bahwa dia telah datang ke sini, Xiongda bergegas pertama kali. Dia juga ingin melampiaskan amarahnya dan mempermalukannya sebelum Yesuan terbunuh. Saya tahu bahwa ketika saya melihat pintu, pemandangan di dalam sangat mengerikan. Pria bernama Zhang Wuji itu berbaring di kursi santai seperti seorang gadis, dan lelaki tuanya menyipitkan mata padanya dan memberinya sebuah sisi. Mencubit lengannya, untuk beberapa saat, Xiongda hanya merasakan dentuman otak, seluruh orang itu berada dalam momen yang kacau, dan matanya melebar dan berdiri di sana, mulutnya terbuka lebar, dan dia sepertinya baru saja disambar petir dan berdiri di tempat. Hei, kalian adalah. Setelah beberapa saat, Xiongda cek pucat dan tanpa sadar bertanya, tetapi sebenarnya, pikirannya sudah memiliki jawaban. Pada saat ini, Xiongda memikirkan rahasia beberapa tahun terakhir di kota angin hitam, mengatakan bahwa dia menyukai angin gaya laki-laki. Jika tidak demikian, ibu dari Xiongda Shaozu telah meninggal selama beberapa dekade. Mengapa kepala beruang putra hitam selalu tanpa tali? Tidak nyaman untuk membedakan dengan jelas. Tidak bisakah kamu pulang dengan iblis laki-laki untuk memberikan beruang kepada beruang? Untuk rumor ini, Xiongda benar-benar mencemooh, tetapi pemandangan yang terjadi sekarang membuatnya percaya pada rumor ini, dan segera percaya pada yang benar. Selain penjelasan ini, apakah ada alasan lain untuk mengatakannya? Bagi orang bernama Zhang Wuji ini, lelaki tuanya seperti dirinya sendiri. Dia seharusnya menjadi yang paling dibenci, tetapi sekarang dia seperti dia. Ini tidak berhasil dikacaukan oleh warna pria lain, tetapi apa itu? Untuk sementara waktu, ada kemarahan yang mengamuk di antara dada Xiongda dan adegan pembunuhan orang dan kecoa tuanya. Saya bangkit dan merasa bahwa saya akan segera meledak. Semua ini jatuh ke mata Yesuan. Namun, dia jelas ingin menikahinya. Dia berpikir bahwa Xiongda sangat marah karena dia telah memenangkan kualifikasi kesaksiannya di Montenegro. Berpikir seperti ini, raut wajah Yesuan tiba-tiba mereda, dan raut wajah Xiongda melembut. Aku benar-benar ingin mengatakan bahwa anak ini sebenarnya sangat menyedihkan. Dia dirampok sendiri tanpa alasan. Kemudian, diperkirakan bahwa penderitaan kekuatan mentalnya tidak kecil, dan bahkan dipaksa pergi ke sekolah untuk merampok orang. Tetapi pada akhirnya, aku kehilangan kualifikasi kesaksian Gunung Suci Montenegro. Aku hanya berpikir bahwa aku dapat melaporkan kebencian. Aku tidak menyangka akan melihat kerabatku di depan musuh dalam keadaan pikiran dan tindakan seperti itu. Memikirkan hal ini, Yesuan tiba-tiba menghela nafas dan berkata, "Beruang, hal-hal masa lalu telah berlalu, sekarang aku telah bersamamu dan kamu telah menjadi batu giok, benar-benar ingin mengatakan, kamu adalah generasi muda, tidak lebih, setelah masa lalu aku tidak peduli padamu lagi."
Setelah itu, semua orang adalah keluarga. Apa yang tidak bisa kamu katakan? Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan ini. Bahkan kamu adalah budakku. Bukankah ini keluarga? Tetapi mendengarkan telinga Xiongda sama sekali bukan masalahnya. Keluarga yang dia pahami adalah keluarga dengan 3 orang. Bukankah lelaki tua itu benar-benar bingung dengan anak ini sampai pada tingkat seperti itu? Dia ingin kembali menjadi dirinya sendiri sebesar dirinya sendiri. Ibu, orang kunci, masih seorang pria. Pikiran-pikiran ini terlintas di benakku. Xiongda tiba-tiba menyaksikan perpecahan itu, dan tidak lagi memikirkan Ye Xuan. Bagaimanapun, hal terpenting dalam masalah ini adalah sikap dan keputusannya. Oleh karena itu, setelah Xiongda mengejutkan mata Ye Xuan, dia segera menatap rakun hitamnya dan menggertakkan giginya. Hei, mari kita berikan kalimat. Pada akhirnya, aku menginginkan laki-laki ini, atau menginginkanku, kamu. Anakku sayang, dalam wacana ini, Xiongda hampir berteriak, sehingga bahkan 20 setan di luar pengintai mendengarnya, dan mereka semua berdesakan di ambang pintu. Setan-setan ini mengintai di pintu, lalu mendengar suara Xiongda, dan kemudian teringat pada kata-kata yang diam-diam ditransmisikan di kota Montenegro dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, mereka hampir tahu yang kedua, dan semua wajah langsung melayang ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Tidak mengherankan bahwa ada 20 setan yang mengintai di luar, dan bos besar masih tidak peduli untuk mengatur susunan kedap suara sederhana sebelum memasuki halaman kecil. Tidak heran, meski begitu, dia masih dengan sengaja mengingatkannya bahwa tidak peduli suara apa yang keluar, dia tidak bisa masuk, hanya jika dia tidak mendengarnya. Sudah lama, ini sangat bagus. Pikiran-pikiran ini terlintas di benakku, dan raut wajah 20 orang iblis di luar tiba-tiba menjadi aneh, tetapi sungguh tidak nyaman untuk memikirkan hal semacam ini, jadi mereka semua bergegas kembali ke sisi pintu halaman. Tetapi telinga, tanpa kecuali, semuanya mendukung, dan mendengarkan gerakan-gerakan di halaman melalui pintu halaman yang terbuka. Bao, kamu menentang ini, tidakkah kamu hanya meminta maaf kepadaku? Tamparan telinga yang keras dan tajam keluar, membuat 20 iblis di kedua sisi pintu halaman takut untuk memarahi, dan raut wajahnya langsung bermartabat. Kemudian, di dalam, ada suara bintik matahari beruang berkepala besar yang meraung seperti guntur. Sebenarnya, Xiongda disebut pembalikan, dan ini membuatnya lebih yakin bahwa mereka menebak. Anda harus tahu bahwa karena ibu Xiongda berduka lebih awal, bintik matahari beruang berkepala besar selalu sangat dimanjakan dengan Xiongda. Dapat dikatakan bahwa di seluruh Montenegro, selama itu adalah beruang, itu canggung. Bintik matahari beruang pada dasarnya tidak ada hubungannya. Karena alasan inilah hal ini telah membentuk temperamen Xiongda. Tetapi hari ini, pada saat ini, di halaman kecil yang tak terduga ini, bintik matahari beruang berkepala besar yang bahkan tidak pernah berteriak pada Xiongda sebenarnya menghancurkan beruang untuk pria bernama Zhang Wuji. Tamparan di wajah dan abaikan saja sebagai balasan. Tampaknya kali ini bos besar benar-benar bertemu cinta sejati. Begitu saya mendengar ini, 20 orang iblis di luar halaman saling bertukar pandang dalam sekejap, dan hati saya diam-diam waspada. Kemudian di Montenegro ini, selain beruang Xiongda yang lebih muda, ada keberadaan lain yang tidak dapat disinggung. Selain itu, peringkat Zhang Wuji ini, jelas harus berada di depan Xiongda Shaozu karena keberadaan Ye Xuan, Xiong Heizi. Dan Xiongda serta putranya hampir saling bermusuhan, dan Ye Xuan tidak mengerti apa yang terjadi pada awalnya. Kemudian, ketika dia mendengar kata-kata yang sangat jelas yang diucapkan Xiongda secara tidak sengaja, dia tiba-tiba menyadarinya. Saya terkejut dengan keringat dingin. Dia awalnya berencana untuk pindah ke rumah besar Xiongda untuk tinggal di sana setelahnya. Untungnya, dia tidak pergi, kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa melompat ke Sungai Kuning. Justru karena inilah Xiongda Cai akhirnya berhenti pada masalah ini. Bagaimanapun, orang bernama Zhang Wuji ini telah menandai jiwanya yang sedih, tetapi pada akhirnya tetap menarik dan tidak pindah ke Montenegro. Bos besar akan memberikan dirinya ibu tiri. Adapun bintik matahari beruang mengandung hal yang menjijikkan di luar rumah bos besar, dia adalah seorang putra, tetapi dia tidak dapat mengendalikannya. Badai masalah ini dengan cepat mereda, dan Ye Xuan masih tinggal di halaman kecil yang asli. Masih ada 2 tim yang terdiri dari 20 orang iblis di luar, menunggu siang dan malam. Namun sifatnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dulunya ia berada dalam tahanan rumah,
tetapi sekarang ia benar-benar dilindungi. Faktanya, setelah 3 hari ini, bintik matahari beruang berkepala besar juga boleh berlari ke sini. Setiap kali ia datang, ia membawa barang-barang di tangannya. Ketika ia melihatnya, ia tahu bahwa itu lezat dan nikmat. Ini hanya karena Yesuan dengan santai menanyakan kata-kata Montenegro bahwa ada sesuatu yang istimewa, dan para beruang hitam yang merupakan budak setia mengambil inisiatif. Semua ini juga normal, dan Yesuan menikmatinya dengan sangat baik, tetapi di mata orang lain, jelas bahwa Zhang Wuji ini baru saja disukai, dan bos besar itu sedang dalam masa bulan madu. Dalam hal ini, banyak iblis yang telah mendukung Yesuan semuanya menghela nafas dan menyatakan penyesalan bahwa seorang pemuda yang memiliki masa depan yang hebat, jelas dapat mengandalkan kekuatan untuk berjuang keras, tetapi akhirnya memilih jalan seperti itu. Menjual asteris untuk hidup, sungguh canggung untuk memikirkannya. Selama 3 hari ini, Yesuan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memadatkan perbudakan. Kali ini, menerima putra beruang hitam awalnya merupakan keputusan sementara yang tidak terduga, tetapi keputusan sementara inilah yang hampir mencegahnya mempersiapkan budak 10 tingkat tepat waktu. Setelah mempelajari pelajaran ini, Yesuan memutuskan untuk mempersiapkan budak di tangannya lagi. Hanya dalam 3 hari, ia membuat budak 10 tingkat lagi, selain 9 dan 8. Ada juga banyak di bawah level tersebut. Namun, ini jelas tidak cukup, tetapi Yesuan tidak bermaksud untuk terus mengembun di sini. Dia bermaksud menyelinap ke gua suci bawah tanah, dan kemudian memasuki zona dalam, dan nyamuk, neboshan, para tiran, dan orang-orang yang termasuk dalam laut dan orang-orang yang berada di bawahnya biarkan saja. Tangan manusia mengirimkan menara ruang angkasa kecil, biarkan mereka pergi ke kepala untuk menangkap binatang buas. Kemudian dia akan melakukan urusannya sendiri dengan aman di gua bawah tanah. Di satu sisi, itu adalah untuk memadatkan para budak. Rencana Yesuan adalah memiliki setidaknya 2 kelas 11 dan 2 kelas 10. 9 kelas dan 9 kelas lainnya sudah cukup. Alasan mengapa 2 kelas 11 harus dipersiapkan adalah karena markas iblis, bintang kaisar, dianggap memiliki keberadaan tertinggi dari alam terbesar ke-9 dari Ordo ke-9. Orang-orang itu sendiri adalah alam ke-9 kesempurnaan yang agung, dan mereka dapat memasuki alam ke-10 kapan saja. Oleh karena itu, jika Yesuan menggunakan budak 10 tingkat untuk menerima layanan, itu mungkin tidak sepenuhnya diasuransikan. Oleh karena itu, dia harus menyiapkan 2 level ke-11. Maka itu sangat aman. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa dia tega menyerah pada keberadaan semacam ini. Menurut perkiraannya, keberadaan kelas semacam ini pada dasarnya tidak sama dengan kaisar, dan kekuatan Yesuan masih berhasil. Kemungkinan, tetapi bahayanya sama besarnya. Jika tidak dipaksa untuk melakukannya, hidup dan mati, dia tidak akan menggunakan metode pembunuhan ini. Tetapi jika Anda memilikinya, itu tidak akan berarti apa-apa. Selain kejadian ini, dia juga bermaksud untuk mencoba menerobos keagungan tingkat ke-9 dari lingkungan nuklir bintang saat ini di gua suci bawah tanah untuk melihat apakah dia dapat maju ke meteor batas besar kedua. Sebelumnya, Yesuan menang sepenuhnya, dan memang ada situasi di mana fondasi alam tidak stabil. Tetapi sekarang setelah beberapa waktu berlalu, masalah fondasi alamnya yang tidak stabil pada dasarnya tidak ada. Ini adalah waktu terbaik untuk menerobos ke alam kedua. Tentu saja, alasan mengapa dia meninggalkan Montenegro adalah karena Yesuan tidak tahan dengan tatapan mata para penyihir di kota yang melihatnya. Selama 3 hari ini, Yesuan telah keluar di celah antara peleburan dan perbudakan, dan berjalan-jalan di kota Montenegro. Setelah meteor itu melihatnya, semuanya seperti hantu. Di antara mereka, Yesuan bahkan melihat banyak penyihir yang berteriak-teriak untuk mendukungnya di alun-alun pusat pemerintahan Montenegro, tetapi ini hanya beberapa hari kemudian, ketika para iblis ini melihatnya lagi. Mata dibelenggu sudah benar-benar mendesah. Yesuan bahkan punya firasat bahwa jika dia terus tinggal di Montenegro, dan keluar selama 2 hari lagi, dia pasti akan menjadi gila oleh mata aneh di luar. Pada hari keempat, Yesuan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia memanggil Xiong Heizi, dan dia memperlakukannya seperti ini. Kemudian dia diam-diam meninggalkan kota Montenegro dan pergi ke hutan belantara utara tempat gua suci berada. Menghitung waktu, baru 50 hari sejak saya pergi ke bintang nyamuk hitam dari suku nyamuk hitam. Dalam 50 hari ini, misinya masih sangat berat.
Harus cepat. Setelah setengah hari terburu-buru, Yesuan akhirnya memasuki gua suci lagi. Karena kecelakaan orang kepercayaan pendeta tinggi dicekik, apakah itu kekuatan pendeta tinggi atau kekuatan Montenegro, yang terpenting adalah mengejar pengejaran sekte hitam. Pendeta kuat yang dikirim oleh pendeta tinggi aktif di bintang-bintang terdekat di luar Montenegro. Dan puluhan ribu iblis mengintai di bawah beruang hitam bintang Gunung Hitam, dan baru saja meluncurkan pencarian gaya karpet di dalam Montenegro, dan mereka bersumpah untuk mencari tahu suku hitam putih yang tersembunyi dalam kegelapan, jika tidak, mereka tidak akan pernah berhenti. Dalam keadaan ini, putaran kedua pekerjaan penangkapan bintang Gunung Hitam terhadap gua suci yang suci itu ditunda sementara. Saat ini, tidak ada sosok orang kuat yang terlihat di seluruh gua suci bawah tanah. Sejumlah besar jiwa dan binatang buas berdenting keras. Dengan kepergian lebih dari 10.000 orang kuat iblis, saat ini, bayangan jiwa-jiwa yang hampir punah di daerah pinggiran secara bertahap telah melihat beberapa, tetapi mereka masih sangat langka. Oleh karena itu, setelah Yesuan memasuki gua suci, dia tidak berhenti di pinggiran dan bergegas menuju bagian terdalam dari gua bawah tanah. Setelah setengah hari, Yesuan akhirnya memasuki inti dalam gua jiwa suci, dan suara penyanyi yang terdengar di telinga tidak ada habisnya. Dia sama sekali tidak ragu-ragu, dan langsung menyanyikan jiwa dunia abadi dalam benaknya. Kali ini, dia berencana untuk membersihkan seluruh gua suci dengan munculnya Dongsu, lebih dari 1.000 iblis yang diterima oleh Yesuan di kabin. Semuanya keluar satu demi satu. 3 gua hitam, seperti Limosa, Naboshan, dan Baguai, adalah makhluk tertinggi, dan 1.000 budak yang telah jatuh di bawah laut. Semua orang dikirimi menara ruang angkasa oleh Yesuan, bagaimanapun, dia menangkap lebih dari 1.000 sebelumnya, semuanya menghapus segel terlarang spiritual 4 tingkat yang tertinggal di atas, dan sekarang semua orang dapat menggunakannya. Kemudian, Yesuan berkata seperti ini, 1.000 budak iblis awalnya dikompilasi. Mereka terdiri dari 10 skuadron dan 110 regu orang. Sekarang mereka tidak perlu dikelompokkan untuk sementara waktu. Garis berbaris, menunjukkan pengepungan seperti karpet, menyebar ke sekeliling. Adapun nyamuk dan gunung Nabo dan Guzan, mereka bebas bertindak. Dengan kekuatan mereka, bahkan satu orang, kecepatan penangkapan sangat mengesankan. Yesuan tampaknya telah melihat yang besar segera setelahnya. Panen yang melimpah. Dengan pasukan besar untuk menangkap binatang buas, Yesuan tentu saja tidak perlu turun tangan lagi. Dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu terobosan dalam kultivasi pribadi. Memanfaatkan kesempatan ini, Yesuan siap untuk menerobos ke alam meteorologi tingkat kedua dan tingkat pertama. Setelah bergoyang, dia dengan cepat menemukan sudut terpencil di bagian terdalam gua suci ini. Setelah mengumpulkan sejumlah kecil binatang buas, Yesuan langsung berada di sudut terdalam. Duduk bersila, karena ini adalah terobosan di alam semesta, jadi kali ini, sumber nuklir bintang yang digunakan Yesuan untuk mengekstraksi sumber kekuatannya sendiri, semuanya adalah sumber nuklir bintang ungu tingkat 7, dan yang dilempar adalah kubus. Tentu saja, dia memiliki 8 tingkat hitam dan 9 warna yang lebih baik. Tetapi sekarang ini hanya terobosan ke alam besar kedua. Yesuan tidak berniat menggunakan sumber nuklir bintang legendaris. Jika tidak, begitu dia mengangkat mulutnya, akan lebih sulit untuk menerobos nanti. Bagaimanapun, ini adalah tahap awal, tidak terlalu boros. Saat kubus inti bintang ungu tingkat 7 itu terlempar keluar, suara perintah sistem terdengar di benak, "Hei, temukan sumber inti bintang, apakah itu segera dikumpulkan?" Yesuan tidak ragu-ragu, bahkan ketika dia memberikan jawaban positif, dia menutup matanya dan mulai mengerjakan kepura-puraan itu. Kesadarannya secara bertahap memasuki kekosongan yang luas dari keanehan. Ming, kali ini, kura-kura raksasa yang sangat besar sehingga hampir menjadi seluruh bidang kosmik tidak muncul, tetapi telinga Yesuan mendengar teriakan kura-kura yang menjerit, dan tiruannya tidak dapat diprediksi. Kekosongan yang tenang dan kosong dari film tersebut mengungkapkan suara gemuruh kehampaan. Dengan suara kura-kura sorghum ini, di depan bidang penglihatan Yesuan, ada area kosong dan kosong di tengah hamparan bintang yang luas. Kehadiran ungu kecil tercermin dalam garis pandang Yesuan. Ini jelas merupakan inti bintang, sangat kecil, dengan warna ungu. Saya tidak tahu mengapa, pada saat ini gemuk dengan suara kura-kura bernada tinggi ini, perlahan-lahan muncul, lebih cepat dan lebih cepat. Justru karena rotasi ini,
warna-warna ungunya seperti efek yang berkedip, sehingga menarik perhatian Ye Xuan. Sebenarnya, inti bintang ungu kecil ini selalu ada, tetapi sebelum terlalu kecil, itu tidak pernah menarik perhatian Ye Xuan. Saat ini, garis pandang Ye Xuan terkondensasi pada inti bintang ungu. Hanya setelah beberapa tatapan, hatinya telah mengangkat sentuhan pencerahan. Jika tidak ada kecelakaan, apa yang diwakili oleh nuklir bintang ini seharusnya adalah keadaan alamnya dalam mempraktikkan lubang ini. Ye Xuan sekarang adalah lingkungan nuklir bintang, jadi itu hanyalah inti bintang kecil. Jika Ye Xuan memasuki lubang hitam dunia ke-8 di masa depan, maka inti bintang ungu kecil ini kemungkinan besar akan berubah menjadi lubang hitam sungguhan. Pada saat ini, dengan rotasi cepat inti bintang ungu ini, energi di sekitar inti bintang ungu melayang dari hamparan kekosongan yang luas, dan kekuatan inti bintang ungu tertarik. Tidak memasukinya. Asal-usul inti bintang ungu-ungu ini seharusnya menjadi sumber inti bintang ungu 7 tingkat yang diberikan Ye Xuan kepada sistem fagositik untuk menangkap dan menerobos alam. Pada saat ini, karena sejumlah besar sumber inti bintang ungu terus-menerus dihancurkan, volume inti berputar ungu, yang berputar cepat, meningkat dengan cepat, dan sekejap mata menjadi tebal, dan juga bola salju umumnya meningkat dengan cepat. Di bawah latar belakang langit berbintang, kultivasi biksu itu terkait dengan bintang-bintang alam semesta. Setelah lingkungan bintang skala besar pertama, itu adalah meteor. Jika tidak ada kecelakaan, kultivasi Ye Xuan adalah untuk menerobos ke meteor. Sekarang, dalam bayangan pemandangan yang muncul dalam pengetahuannya tentang laut, rotasi bintang ungu yang sangat cepat ini akan tumbuh hingga mencapai meteor kecil. Inti bintang kecil, tumbuh dan tumbuh menjadi meteor kecil. Proses ini berada di bidang alam semesta nyata, jelas sangat lama. Saat ini, meskipun rotasi cepat inti bintang ungu dan munculnya energi asli bintang ungu-ungu dari kekosongan di sekitarnya, prosesnya dipersingkat menjadi ekstrim, seperti tebal dan tipis, tetapi dari bintang ke meteor. Metamorfosis, cepat, dan bukan pekerjaan sehari pun dapat dilakukan. Ye Xuan sangat jelas tentang hal ini, jadi dia tidak kesal, tidak berhasrat untuk mencari kesuksesan. Jarak antara keduanya adalah ranah yang besar, terlalu menjengkelkan, efeknya, saya khawatir itu akan menjadi kontraproduktif. Di waktu berikutnya, Ye Xuan mencoba yang terbaik untuk menenangkan suasana hatinya, dan dia memegang Yuan Shouyi. Tidak ada kesedihan dan kegembiraan. Dia selalu menyaksikan kejadian dan perubahan ini dengan ketenangan pikiran orang biasa. Dalam tatapannya, energi nuklir bintang ungu yang telah mengambang dari udara di sekitarnya telah mengalir tanpa henti, dan inti bintang kecil dengan warna yang mempesona terus tumbuh. Waktu perlahan berlalu, 1 hari, 3 hari, sampai hari ke-15, dengan hati Ye Xuan menjerit, yang belum pernah melihat bentuk bintang kecil, dan telah berubah menjadi bintang ungu dari meteor kecil. Kemudian hentikan rotasi kecepatan tinggi yang telah dipertahankan sepanjang waktu. Kecepatan rotasi turun ke tingkat bintang normal. Kemudian, gambaran ilusi yang diwarisi dalam pengetahuan Ye Xuan tentang laut dengan cepat mulai kabur, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Pada saat inilah Ye Xuan selalu mengikuti mata, dan tiba-tiba terbuka, memancarkan sentuhan warna ungu. Tanpa dia rasakan dengan saksama, Ye Xuan telah merasakan kekuatan dahsyat yang telah bergejolak di dalam tubuhnya. Setelah retret selama 15 hari, dia akhirnya melompat ke langit berbintang. Alam besar kedua, meteorit, tingkat pertama, hanya dalam waktu 15 hari, perbaikannya merupakan terobosan, dan Ye Xuan berhasil memasuki ranah kedua dari latar belakang kultivasi langit berbintang. Semua ini membuatnya sangat bersemangat. Namun, Ye Xuan tidak segera mengakhiri retret ini. Dia baru saja memasuki meteor. Yang perlu dia lakukan sekarang bukanlah merasakan kekuatan dahsyat yang dimilikinya, tetapi terus menjadi stabil. Setelah menenangkan pikirannya, Ye Xuan dengan cepat menutup matanya lagi, mendesak kekuatan murni tubuh, mengikuti latihan meteor batas besar kedua di dalam lubang, satu demi satu, hari Minggu yang besar. Berulang kali, 3 hari kemudian, Ye Xuan sepenuhnya menstabilkan ranah di tahap pertama meteor, dan kemudian mulai memadatkan cetakan budak. Meskipun masih ada beberapa cetakan budak tingkat 9 di tangannya, dan jumlah cetakan budak dari 9 tingkat ke bawah berbeda, tetapi kemudian, hanya 2 dari 9 budak tingkat yang dipadatkan ke tingkat ke-11. Saya pergi ke Ye Xuan selama 8 hari penuh. Setelah 2 kelas 11, Ye Xuan mulai memadatkan budak-budak kelas 10 dan 9.
Proses ini memakan waktu 6 atau 7 hari. Sampai akhirnya, ketika budak-budak di tangannya mencapai 2 tingkat 11 dan 10, dan jumlah kelas 9 dan 8 di bawah 10 lebih banyak, Yesuan akhirnya membuka matanya dan mengakhiri retret kali ini. Menghitung waktu, kali ini saya memasuki gua suci bawah tanah ini, itu adalah 33 hari penuh, dan hanya tersisa 17 hari sampai hari bintang nyamuk hitam. Dengan berakhirnya retret, Yesuan juga mulai menangkap binatang buas jiwa di kedalaman gua suci bawah tanah ini. Penindasan rohnya luar biasa. Setiap kali dia bertemu lebih dari 1000 jiwa dan binatang buas, dia akan secara tidak sadar, dan itu akan menjadi 7 hari. Ketika waktu untuk pergi ke bintang nyamuk hitam hanya 10 hari terakhir, Yesuan akhirnya menemukan bahwa pada dasarnya tidak ada binatang buas yang menyedihkan di seluruh gua suci bawah tanah. Ada begitu banyak penyihir dan binatang buas di sini, dan mereka tidak mampu menangkap kecoa dalam jumlah yang begitu banyak. Saat ini, jumlah mereka hampir habis. Bahkan jika mereka dapat pulih secara bertahap di masa mendatang, saya khawatir mereka tidak akan terwujud dalam waktu singkat. Ketika Yesuan bahkan mengirim sinyal kepadanya kepada semua iblis, segera, tim yang terdiri dari 10 budak iblis kembali. Setelah setengah hari, semua budak sihir, termasuk nyamuk dan gunung Nebo dan Bagu, semuanya kembali, dan semua menara kecil di tangan mereka diserahkan kepada Yesuan. Jumlah akhirnya dijumlahkan, dan bahkan Yesuan terkejut. Kali ini, sebenarnya ada lebih dari 20 juta orang di masa-masa awal, dan dengan perolehan sebelumnya, jumlah total jiwa dan binatang buas yang sekarang ada di tangannya mencapai lebih dari 60 juta. Meskipun hanya 1000 iblis yang ditangkap kali ini, semuanya berada di inti gua suci bawah tanah ini, ditambah semua budak sihir adalah 10 orang dan satu tim kecil. Bendungan, bersama dengan nyamuk, gunung Nebo, dan tebakan Gu, adalah asisten dari 3 lubang hitam. Oleh karena itu, hanya dalam 40 hari, panen 1000 iblis hanya mencapai setengah dari lebih dari 10.000 iblis sebelumnya. Efisiensi hampir 1 hari. Dengan kejutan yang begitu besar, Yesuan bahkan mengambil semua menara ruang angkasa ke dalam tubuh, dan kemudian membiarkan kembalinya laut memimpin seluruh kelompok ribuan orang untuk kembali ke lubang yang dia lambaikan. Tepat ketika dia berbalik ke nyamuk dan gunung Naibo, dan Gu menebak ketiganya, dia ingin memberi isyarat bahwa mereka bertiga juga memasuki lubang, tetapi setelah menyelesaikan semua ini, mereka akan mengambil lubang di tubuh dan pulang. Waktu, nyamuk tiba-tiba melangkah maju 2 langkah pada saat ini. Dia melaporkan, "Guru, kami menemukannya di bagian terdalam gua suci bawah tanah ini, tetapi tidak berani bertindak." Bagaimana situasinya? Jantung Yesuan berdebar kencang, bahkan ketika ditanya. Setelah lebih dari sebulan di daerah ini, kami menemukan sebuah aturan. Nyamuk itu mengangguk dan dengan cepat berkata, "Kami menemukan bahwa seluruh jiwa penyihir yang berkeliaran tampaknya sangat santai, tetapi ada area di mana mereka tidak akan pergi, bahkan jika kami didorong oleh kekuatan spiritual, mereka tidak akan dekat dengan arah itu. Mereka lebih suka ditangkap oleh kami di tempat, dan mereka tidak akan pernah melarikan diri dan bergerak ke arah itu. Kami bertiga mengikuti arah itu dan dengan cepat menemukan jalan rahasia. Itu seharusnya menjadi tempat terdalam yang mengarah ke gua suci bawah tanah ini. Hanya ada satu arah, dan itu telah berlangsung lama. Lihat poin-poinnya." Berbicara tentang ini, nyamuk-nyamuk itu berbisik, dan kemudian mereka menjawab, "Namun, setelah beberapa saat, kami menemukan tekanan spiritual yang aneh di depan kami, setidaknya itu pasti larangan spiritual 4 tingkat. Bernapas, dan itu masih merupakan larangan mental 4 tingkat yang sangat besar, jika tidak mungkin untuk menghilangkan tekanan spiritual yang begitu kuat, jadi kami tidak berani bergerak, ragu-ragu dan mundur. Kekuatan spiritual 4 tingkat yang besar dilarang." Yesuan mengerutkan kening, tiba-tiba sedikit bersemangat untuk bergerak. Sebuah makna yang muncul di bagian terdalam dari gua suci bawah tanah ini, diwakili oleh larangan besar oleh 4 tingkat kekuatan spiritual, bahkan orang bodoh pun dapat segera menyadarinya. Jangan katakan apa-apa lagi, pasti ada sesuatu yang baik dalam larangan itu. Dan sangat mungkin itu terkait dengan sejumlah besar binatang buas jiwa di luar larangan. Karena ada harta karun, Yesuan tidak akan melewatkan kesempatan ini. Sekarang, bersama nyamuk-nyamuk, Naboshan dan Bagu 3 orang, bergegas ke bagian terdalam dari gua suci bawah tanah ini. Segera, sebuah sudut kecil di depan sudut terpencil muncul di sudut itu, tersembunyi di sudut itu, jika Anda tidak memperhatikan,
Anda tidak dapat menemukannya. Setelah memasuki mulut-mulut, ada jalan setapak sempit di bawah kaki. Setelah sepanjang jalan, pelayan utama dan keempat pria itu berjalan lebih dari 10 kilometer. Yesuan benar-benar menangkap napas kekuatan spiritual 4 tingkat. Napas ini mulai tumbuh lebih kuat saat tuan dan pelayan mereka terus bergerak maju. Setelah puluhan kilometer lagi, di depan langkah kaki yang sempit, ada area melingkar tidak beraturan seluas 10 meter persegi. Di ujung area ini adalah dinding gua alami. Jelas, itu telah mencapai seluruh bawah tanah. Di ujung gua jiwa, tidak ada jalan ke depan. Di tengah ujung 100 meter persegi, ada altar batu biru jernih dengan suasana sederhana. Altar itu berbentuk heksagonal dan berdiameter hanya sekitar 3 kaki. Di atas panggung altar yang datar, terdapat tanduk raksasa berdarah besar, yang persis sama dengan tanduk panjang dan kecil di atas semua binatang suci. Namun, tanduk raksasa berdarah ini jelas bukan ilusi, tetapi fisik. Yesuan segera melontarkan sebuah pikiran di benaknya. Sudut ini tidak akan tertinggal setelah binatang jiwa tertentu memurnikan tubuh ilusi. Jika demikian, seberapa mengerikan tubuh penyihir ini? Anda harus tahu bahwa binatang penyihir biasa, hitam kecil yang ditinggalkan oleh pemurniannya, hanya seukuran ibu jari, yang ini, tetapi ada cukup untuk membuatnya, dan masih berdarah. Melihat tanduk dewa di kaki Zhang Zizang, pikiran Yesuan tak dapat menahan diri untuk mengungkapkan seekor binatang kalajengking raksasa. Menurut proporsi tanduk hitam yang dimurnikan oleh binatang suci biasa dan binatang buas, tubuh tanduk dewa di altar mata hanyalah orang yang sangat besar. Meskipun tidak sebesar raksasa emas dari kura-kura langit berbintang atau kam teknologi Teran, leluhur keluarga kerajaan dinasti kekaisaran, kemuliaan galaksi runtuh, tetapi tipe tubuhnya harus memiliki setidaknya bintang yang sangat besar. Itu sangat besar, seperti penyihir raksasa seperti bintang, seberapa kuatkah itu? Meski begitu, penyihir besar ini masih memurnikan tubuh, hanya menyisakan satu Zhang Suksu di sini. Lalu, seberapa kuat keberadaan pemurnian tubuhnya? Tidak peduli apa, semua ini jelas tidak terjawab. Mungkin, binatang jiwa raksasa yang mengerikan ini telah terbunuh bertahun-tahun yang lalu, dan tidak perlu melibatkan masalah yang tidak perlu ini. Setelah beberapa saat terpesona, Yesuan bahkan menggelengkan kepalanya dan mengejutkan pikirannya dalam benaknya. Kemudian matanya kembali ke unicorn berdarah di atas altar. Meskipun dia tidak tahu peran apa yang ditinggalkan unicorn setelah memurnikan tubuh binatang suci, selalu ada naluri dalam benak Yesuan, yaitu, benda ini pasti sangat berguna baginya di masa depan. Oleh karena itu, di depan tanduk berdarah besar ini, dia tidak mungkin menyerah, dia harus mendapatkannya. Namun, seluruh altar diselimuti lapisan kekuatan spiritual yang tak terlihat, dan napas yang dihembuskan jelas dilarang oleh 4 tingkat kekuatan spiritual. Tidak ada bagian yang sulit dari altar, yang tidak mudah dipatahkan. Untuk mematahkan larangan kekuatan spiritual yang menggantung di seluruh altar, kekuatan yang diberikan haruslah kekuatan spiritual 4 tingkat atau lebih. Jika tidak, bahkan jika ditingkatkan, itu tidak berguna. Sama seperti Anda mengambil pahat kayu untuk memahat besi, bahkan jika besi itu hanya sepotong kecil dari meja besar, tetapi pahatnya besar, tetapi hasilnya tidak menegangkan. Tetapi bukan berarti ada kekuatan spiritual 4 tingkat, dan metode ini dapat dipatahkan. Dengan kekuatan Yesuan saat ini, bahkan jika dia memiliki keempat tingkat kekuatan spiritual di inti sumber spiritual dalam pikirannya, dia tidak dapat membangun larangan kekuatan spiritual 4 tingkat yang besar. Sebelum pendeta tinggi tinggal di menara ruang angkasa kecil, pengekangan mental 4 tingkat hanya sedikit, sehingga bahkan kultivasinya dapat dihapus, selama kekuatan spiritual mencapai tingkat keempat. Alasannya adalah karena pendeta tinggi tahu bahwa di Black Mountain Star, jelas tidak ada orang ajaib yang memiliki kekuatan spiritual tingkat keempat. Tetapi sekarang tidak berhasil, bahkan jika kekuatan spiritual Yesuan mencapai tingkat keempat, seperti pahat besi yang sama, pahat besinya terlalu kecil, hanya sedikit, dan kekuatan spiritual tingkat 4 yang menyelimuti seluruh altar dilarang, tetapi itu seperti gerbang. Papan, pahat besi seukuran paku, sulit dibayangkan untuk membuka pintu besi besar. Seperti larangan ini, apakah itu larangan kekuatan spiritual, atau larangan ketidaktahuan biksu manusia, metode pemecahannya pada dasarnya sama. Di bawah premis bahwa tingkat kekuatan sudah cukup, metode bodoh adalah menggiling sedikit demi sedikit, tetapi itu memakan waktu dan melelahkan. Cara lain adalah menemukan simpul larangan, yaitu, susunan mata,
di mana yang paling rentan adalah yang paling kuat. Tusukan, sangat mungkin untuk menghancurkan seluruh larangan, simpul runtuh, seluruh larangan tidak dapat lagi berfungsi dengan baik, sama saja dengan penyelesaian sendiri. Namun, larangan semacam ini, yaitu, simpul, pada dasarnya adalah titik yang sangat lemah. Hanya orang kuat yang mengetahui larangan yang dapat menemukannya setelah analisis singkat. Meskipun Yesuan telah terlibat dalam hukum dan larangan, itu semua terjadi sebelum latar belakang langit berbintang. Semua pengalaman dan pengetahuan belum diterapkan setelah memasuki latar belakang langit berbintang. Namun, meskipun dia tidak dapat melakukannya, ada 3 pembangkit tenaga lubang hitam di sekitarnya. Mungkin mereka memiliki beberapa pemahaman tentang larangan tingkat bintang. Satu pemikiran tentang ini, Yesuan bahkan melihat nyamuk, Naboshan dan Bagu 3 orang, dan bertanya, Anda dapat mempelajari pengekangan mental. Dapatkah Anda membantu saya menemukan roh keempat ini? Simpul larangan untuk larangan kekuatan. Ketiga lelaki itu saling memandang dan kemudian, nyamuk itu tersenyum pahit dengan kita bertiga dalam. Larangan kekuatan mental hanya 3 kaki seperti itu dilarang. Untuk mengetahui simpul larangannya, awalnya bukan hal-hal yang sulit, tetapi. Petik 2. Tetapi masalahnya adalah kekuatan spiritual kita tidak cukup. Setelah mengatakan itu, Li Momo menggelengkan kepalanya dan tersenyum, itu adalah kekuatan spiritual tingkat keempat untuk membangun kekuatan spiritual ini. Kita semua adalah kekuatan spiritual tingkat kedua. Jika kita ingin memperluas kekuatan spiritual, kita akan menjelajahi sepanjang garis larangan. Itu tidak mungkin. Ketika roh sekunder bersentuhan, itu akan segera dimusnahkan. Artinya, tidak ada kekuatan spiritual tingkat 4, dan tidak ada kesempatan untuk menjelajahi sepanjang garis larangan. Setelah mendengar ini, Yesuan kecewa. Dia awalnya berencana untuk membiarkan nyamuk dan Naboshan dan para tiran mencoba yang sia-sia. Setelah itu, mereka tidak akan meninggalkan Montenegro dan membiarkan benteng luar angkasa nyamuk hitam keluar. Sementara itu, bawa Du Wengsuan Du orang tua untuk mencobanya. Bagaimanapun, penelitian Du tentang pembentukan dan larangan sangat mendalam. Tetapi sekarang tampaknya ini jelas lebih mustahil. Setidaknya Limosa dan Naboshan, Bagu dan 4 orang memiliki kekuatan spiritual tingkat kedua, sementara Du Laotou adalah seorang biarawan manusia yang hanya orang baik. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan mental iblis, bagaimana menganalisis garis terlarangnya. Tidak mengherankan bahwa pihak lain telah menetapkan larangan kekuatan mental 4 tingkat. Tidak masalah di sini, tampaknya seperti pandangan yang meyakinkan. Pikirkan juga, sebuah planet ajaib seperti Montenegro, di mana menemukan seorang penyihir yang memiliki 4 tingkat kekuatan spiritual. Apa, di antara seluruh nyamuk hitam, hanya kekuatan spiritual pendeta tinggi, Grey Hitler, yang mencapai tingkat keempat. Jika Anda di sini, tingkat pertama dari keadaan ke-9-nya adalah alam dari tingkat asli. Saya khawatir hanya dengan kekuatan kasar, adalah mungkin untuk mematahkan tingkat kekuatan spiritual ini. Sekarang dia digantikan oleh Yesuan. Meskipun ia juga memiliki 4 tingkat kekuatan spiritual, ia hanya dapat menggunakan kekuatan menemukan simpul terlarangnya untuk menerobos. Karena nyamuk dan gunung Nebo serta tebakan Gu tidak bagus, maka Yesuan hanya dapat melakukannya sendiri. Setelah menghela napas sedikit, ia bahkan mengulurkan kekuatan spiritualnya dari tentakel kecil yang tak terlihat dan menuju altar di depan. Segera, dengan peningkatan kekuatan spiritualnya yang tiba-tiba, Yesuan menyentuh larangan spiritual yang tak terlihat di altar. Seluruh permukaan terlarang itu mengukir segudang lingkaran dan simbol dengan 4 tingkat kekuatan spiritual. Butiran diameter seluruh altar sekitar 3 kaki, yaitu 9 meter, dan larangan spiritual 4 tingkat yang tak terlihat ini adalah yang tak terlihat, yang merupakan mangkuk besar yang menutupi seluruh altar. Mangkuk tersebut memiliki diameter 9 meter. Ukuran area di sekitarnya dapat dibayangkan. Dan sirkuit kekuatan mental di atas larangan mental 4 tingkat, serta berbagai pola, sekecil rambut, padat. Bayangkan saja pemandangan ini dalam pikiran Anda dapat memiliki pemahaman umum tentang kompleksitas seluruh sirkuit larangan spiritual 4 tingkat dan polanya. Kekuatan spiritual ekstensi Yesuan juga tidak terlihat dan lebih rendah. Itu sekecil garis rambut. Itu hanya berkeliaran di seluruh permukaan terlarang seluruh altar. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Belum lagi waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis dan menyempurnakannya nanti.
Oleh karena itu, dia hanya berjalan di sekitar sirkuit permukaan terlarang dan polanya, dan segera mengambil kembali kekuatan spiritual tak terlihat yang telah diperpanjang, dan jatuh ke dalam tenggelam yang tertekan. Menurut perkiraannya, jika simpul larangan kekuatan mental 4 tingkat skala besar akan dipelajari, waktu yang dibutuhkan setidaknya dihitung dalam hitungan tahun. Tidak mengherankan jika pihak lain begitu percaya diri, jangan melihat altar kecil ini untuk berdiri di sini, tetapi jika Anda ingin mendapatkan tanduk darah besar di dalamnya, itu sulit. Bahkan dengan kekuatan mental level 4, akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk menganalisis simpul terlarang. Tentu saja, roh abu-abu dari level asli dari 4 roh harus dikecualikan. Tetapi yang sebesar itu dalam intuisinya, pasti ada penggunaan jiwa yang besar di masa depan, sudut darah ada di depannya, jika Anda tidak bisa mendapatkannya, Yesuan benar-benar tidak mau. Anda tahu, hal semacam ini bukanlah mineral, Anda bisa mendapatkannya, sudut dewa sebesar itu, belum lagi dunia ini unik, tetapi jika Anda ingin menemukan yang lain, diperkirakan itu tidak mungkin. Karena cara yang rumit tidak cukup, apakah layak untuk melanggar larangan dengan kekuatan kasar? Dalam benaknya, dia dengan cepat menghitung bahwa Yesuan dengan cepat memikirkan keterampilan menyerang dari dua kekuatan spiritual lainnya yang telah dia peroleh dengan kejutan sempurna dan kejutan mutlak. Mereka adalah tombak pemusnahan dan kehancuran-kehancuran. Yang terakhir telah dia terapkan, dan dalam sekejap dia mengambil kekuatan spiritual dari 99 sumber spiritual laut, dan mengubahnya menjadi pusaran air spiritual. Pada saat itu, dia bahkan menebak bahwa lubang hitam itu adalah kesempurnaan agung tingkat ke-9. Orang-orang telah tertunda selama beberapa saat. Tombak pemusnahan berbeda. Kekuatan spiritual besar yang diekstraksi oleh tombak pemusnahan tidak berubah menjadi pusaran spiritual, tetapi berubah menjadi titik yang sangat kecil, seperti tombak, dan dibanting keluar. Dalam hal ini, banyak kekuatan spiritual ditarik, tetapi serangannya adalah yang terkecil. Jika itu adalah larangan spiritual 4 tingkat di altar, itu mungkin membuatnya tidak dapat mendukungnya secara instan, dan segera menghancurkannya. Namun, metode ini tidak berhasil pada akhirnya, tetapi Yesuan tidak memiliki pegangan sama sekali, karena dalam pandangannya, apakah itu tombak pemusnahan atau kejutan sempurna, itu hanya semacam keterampilan menjalankan kekuatan mental, bahkan rahasianya tidak aktif, bukankah seharusnya ada efek yang begitu kuat? Jika pemikiran seperti ini membiarkan iblis lain mendengarnya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati di tempat. Anda harus tahu bahwa bahkan orang-orang suci atau pendeta tinggi dari 10 suku teratas iblis, keterampilan spiritual mereka umumnya hanya 1 atau 2, termasuk iblis tingkat tinggi lainnya, seperti 10 suku teratas, dan iblis anggota keluarga kerajaan iblis di bintang-bintang, dan seterusnya, semuanya sama. Selain itu, keterampilan kekuatan spiritual mereka pada dasarnya berasal dari kota terlarang. Kesempatan untuk memasuki kota terlarang hanya sekali dalam 100 tahun, dan tidak setiap saat dapat diwariskan, sering kali 4 atau 5 kali berturut-turut untuk beruntung mendapatkan kekuatan spiritual warisan. Ya, dalam kelompok iblis, ada elit tingkat tinggi yang memiliki keterampilan kekuatan mental atau teknik rahasia dan kekuatan gaib, dan bahkan pendeta kerajaan yang memiliki keterampilan, rahasia, dan kekuatan magis terbanyak dikatakan telah menguasai berbagai keterampilan. Jumlah totalnya hanya selusin. Iblis biasa yang kuat, dalam penggunaan kekuatan spiritual mereka sendiri, pada dasarnya adalah bilah angin spiritual sederhana, kejutan spiritual, amplop spiritual, dan sejenisnya. Tombak pemusnahan Yesuan diperoleh ketika inti sumber spiritualnya menerobos ke tingkat ketiga, dan itu bukanlah teknik misterius, tetapi keterampilan spiritual, tetapi bagi iblis biasa rata-rata, itu pasti roh mimpi. Bahkan beberapa orang suci dan pendeta tinggi suku mungkin tidak memilikinya. Yesuan tidak memahami hal-hal ini, jadi kurangnya kepercayaan diri. Tetapi tidak ada lagi kepercayaan diri, ini tampaknya menjadi kesempatan terakhirnya. Kalau tidak, dia hanya akan dapat menemukan solusi setelah akhir kaisar. Siapa yang tahu apakah akan ada perubahan lain pada saat itu? Satu pemikiran tentang ini, Yesuan tiba-tiba menggigit giginya, dia memutuskan, mencoba menggunakan tombak pemusnahan, jika tidak membuahkan hasil, maka itu hanya dapat ditinggalkan sementara. Setelah keputusan itu, dia bahkan memikirkan cara teknik tombak pemusnahan dilakukan dalam pikirannya, dan kemudian mulai mengubah kekuatan spiritual laut dengan cara ini. Tanpa disadari,
Inti sumber spiritual yang menggantung di lautan pikiran juga berputar cepat dengan gerakan kekuatan spiritual ini, dan semakin banyak. Pada akhirnya, gugusan spiritual kecil yang terbentuk oleh kompresi intens sejumlah besar sumber spiritual, melesat dari lautan pengetahuannya, seperti rambut tebal dengan kepadatan tak terbatas, menyelimuti altar ke depan. Roh tak kasat mata dan inferior dari 4 tingkatan itu bergegas. Hei, saat suara cermin pecah, larangan spiritual 4 tingkat di altar pecah, seperti peniti baja yang ditusuk dengan lapisan kaca tipis, dan tidak ada ketegangan di siang hari. Itu benar, dengan keruntuhan ini, sejumlah besar kekuatan industri 4 tingkat murni mulai menyebar, beberapa di antaranya membungkus tubuh Yesuan, sehingga seluruh tubuhnya seperti mandi di angin musim semi. Dari berkat bagi jiwa, Yesuan bahkan melompat ke altar-altar, melambaikan tanduk dewa jiwa yang berduka ke dunia abadi, dan kemudian duduk di altar. Setelah pelarangan, munculnya sejumlah besar asal spiritual 4 tingkat murni, nyamuk lain dan Naboshan, menebak 3 yang diserap tidak berguna, tidak dapat dicerna, tetapi bagi Yesuan, ini adalah pelengkap yang besar. Segera, saat dia menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi, dia dengan cepat menjalankan inti sumber pikiran di otak, dan masa kekuatan spiritual 4 tingkat murni yang menyebar di sekitar altar tampaknya tidak terlihat. Dengan cepat tersebar ke lautan pengetahuan Yesuan. Seluruh proses berlangsung sekitar setengah jam. Pada akhirnya, hampir 60% dari kekuatan spiritual semuanya disita oleh Yesuan. Dia tahu bahwa sumber spiritual laut terlihat dengan mata telanjang, dan ada kacang kuning besar. Besar bintang kaisar sihir adalah tanah suci umum dan satu-satunya tempat suci dalam benak para iblis dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Bukan hanya karena keluarga kerajaan iblis tinggal di sini, tetapi yang lebih penting, dikatakan bahwa itu adalah tanah terlarang dari tanah asal iblis, dan terletak di bintang sihir. Apa yang disebut tanah terlarang suci sebenarnya adalah bidang paralel yang independen. Itu bukan di alam semesta pertama tempat kelompok iblis berada. Namun, di kedalaman tanah terlarang pusat Raja Sihir, ada saluran seperti mikrokosmos. Lubang dapat mengarah ke sana. Selain itu, lubang cacing mikrokosmos ini sangat stabil. Setiap orang iblis dapat masuk sekali dalam 100 tahun, dan harus kembali dalam waktu 1 tahun. Bahkan jika Anda tidak kembali, Anda akan diperas oleh semacam aturan di ruang ini. Namun, lubang cacing mikrokosmos ini dipegang di tangan keluarga kerajaan iblis, sehingga iblis biasa yang kuat tidak memenuhi syarat untuk masuk. Pada saat ini, di kedalaman Yesuan dalam kegelapan yang jauh dari bintang gunung hitam, roh dari roh tingkat 4 dilarang. Dengan pemusnahan tombak, dan kemudian jiwa besar dari panjang penyanyi sudut darah adalah saat yang sama di dunia abadi. Pintu, masuk ke lubang cacing di tempat terlarang dari tanah sihir suci tiba-tiba bergetar tiba-tiba tanpa peringatan. Dari kedalaman tanah terlarang suci di ujung lain dari lorong lubang cacing, tampaknya ada jeritan menjerit yang sangat ekstrim. 2 pria dan wanita yang duduk bersila di pintu masuk lubang cacing mikrokosmia ini memiliki alam ke-9 terbesar dari pasca kultivasi tingkat ke-7, dan juga membuka mata mereka pada saat yang sama. Tertegun dengan rasa tidak pasti. Tercengang dengan canggung, bahkan seluruh sihir suci dilarang sejenak. Apa-apaan ini? Waktu perhitungan, Pangeran Besar memasuki tanah terlarang selama setengah tahun, bukankah dia mengalami kecelakaan di dalamnya? Masalahnya harus dilaporkan kepada iblis. Selama pidato itu, salah satu dari keduanya langsung bergoyang, dan sosok itu menghilang seketika. Montenegro, kedalaman gua suci bawah tanah. Yesuan masih memejamkan mata dan duduk di sana, dan setelah dia mengambil sudut dewa jiwa, dia sudah kosong di altar-altar. Saat ini, hanya ada 7 hari tersisa sampai saatnya pergi ke bintang nyamuk hitam. Artinya, setelah dia mengumpulkan sudut dewa kalajengking, dia telah bermeditasi di altar-altar ini. 3 hari, dan dia telah menyembunyikan 4 roh murni yang telah tersebar karena larangan spiritual 4 tingkat di altar, tetapi hanya butuh 1 jam untuk datang. Pada waktu tindak lanjut, dia digunakan oleh penyihir yang mengambil kepalanya. Saat ini, tepat di depannya, ada menara ruang angkasa kecil dengan sejuta binatang buas jiwa. Dalam 3 hari terakhir, setiap kali Yesuan membungkus dengan kekuatan spiritual, dia dengan cepat menyedot sumber spiritual. Kekuatan, sehingga tubuh jiwa menghilang, jiwa binatang buas menghilang, dan segera akan ada kepala kedua dari menara ruang angkasa kecil ini untuk terus ditangkap.
Pada awalnya, karena Yesuan jarang, itu datang dari satu ujung ke ujung lainnya, dan kemudian menjadi beberapa kepala, puluhan kepala, hingga 100 terakhir. Saat ini, tindakan semacam ini menelan 100 binatang buas jiwa kalajengking pada saat yang sama dan mengambil asal-usul spiritual dari bentuk mereka telah berlangsung selama 2 hari. Tanah di sekitar altar telah tertutup rapat dengan lapisan tebal. Tanduk kecil hitam seukuran ibu jari, setiap tanduk kecil, mewakili binatang buas kalajengking yang diambil oleh Yesuan. Sekilas, jumlah total tanduk hitam di sekitar altar, setidaknya puluhan ribu raksasa, tetapi Yesuan masih melanjutkan, matanya selalu tertutup, hanya menara ruang angkasa kecil yang tergantung di depannya. Pada saat yang sama, ada juga kekuatan spiritual 4 tingkat yang diperpanjang dari pengetahuannya tentang laut, terbungkus dalam 100 binatang buas tanpa jiwa yang telah lama tidak terlihat. Selama 3 hari ini, Limosa, Naboshan dan Bagu belum pergi. Faktanya, mereka bertiga telah melakukan hal yang sama seperti Yesuan selama 3 hari terakhir. Yesuan memberi mereka masing-masing 3 menara ruang angkasa kecil, termasuk yang kembali ke laut. Di dalam setiap menara ruang angkasa kecil, ada 100.000 binatang berkepala. Bagaimanapun, ada lebih dari 60 juta kepala dan penyihir di tangannya. Ratusan ribu kepala ini benar-benar tidak relevan. Alasannya adalah bahwa Yesuan telah mewariskan metode pemurnian jiwa dan binatang ini secara langsung melalui kekuatan spiritual. Namun, tanpa bantuan sistem fagositosis, setelah mempelajari metode yang diajarkan oleh Yesuan, meskipun berhasil secara langsung menangkap kekuatan tubuh spiritual di tubuh jiwa, tetapi efisiensinya jauh lebih buruk. Dalam 3 hari terakhir, Yesuan telah mengambil puluhan ribu kepala, dan ketiganya hanya di tanah, tetapi hanya beberapa lusin tanduk hitam kecil. Bagaimanapun, Yesuan adalah 100 kepala, dan mereka hanya dapat memiliki 1 kepala pada satu waktu, dan kecepatan memetik tidak secepat Yesuan. Alasan mengapa yang terakhir melakukan ini adalah karena dia ingin melihat apakah dia dapat membuat sumber spiritualnya berubah lagi sebelum pergi ke bintang nyamuk hitam. Begitu dia berhasil, inti sumber spiritualnya akan memasuki level kelima. Perlu diketahui bahwa bahkan pendeta tinggi dari suku nyamuk hitam, genus Grey, hanya memiliki inti spiritual tingkat keempat, yang merupakan tingkat tertinggi di seluruh suku nyamuk hitam. Meskipun Yesuan juga merupakan tingkat keempat, bagaimanapun juga, inti sumber tingkat empatnya memiliki kekuatan yang terlalu kecil untuk menyimpan roh tingkat empat. Inti sumber hanya seukuran kacang kedelai. Dalam menghadapi inti sumber tingkat keempat, tetapi pendeta tingkat tinggi, yang telah mencapai tingkat titik asli, tidak dapat menentukan kekuatan spiritualnya sendiri, apakah ia akan digunakan oleh pihak lain untuk menggunakan semacam misteri situasi penyelidikan. Iblis umum secara alami tidak memiliki kemampuan ini, tetapi pihak lain adalah pendeta tinggi dari suku iblis. Dalam 100 tahun, ia dapat memasuki tanah terlarang, dan menguasai kekuatan spiritual semacam ini untuk mengembangkan manusia yang kuat seperti iblis. Tindakan jiwa belum tentu mustahil. Jika demikian halnya, maka banyak rahasia Yesuan akan terungkap untuk dieksplorasi oleh pihak lain. Terlebih lagi, selama dia muncul, dan tulang abu-abu benar-benar memiliki misteri semacam ini, maka pihak lain pasti akan menunjukkan Yesuan. Bagaimanapun, dia baru saja memasuki ranah meteor terbesar kedua, dan dia sudah memiliki inti sumber tingkat 4. Sulit untuk membuat bakat mempesona ini tidak menarik. Ditambah dengan perubahan Montenegro, bahkan jika itu adalah orang bodoh, itu akan lebih menyentuh hati. Karena alasan ini, setelah memanen sudut jiwa yang berdarah, Yesuan memutuskan untuk mengeluarkan sejumlah besar binatang buas jiwa dan mencoba untuk melihat apakah mereka dapat berubah lagi. Selama dia berhasil, inti spiritualnya dapat mencapai tingkat kelima, melampaui tulang abu-abu. Kemudian, bahkan jika pihak lain memiliki rahasia eksplorasi spiritual semacam ini, tidak valid bagi Yesuan untuk ditampilkan. Adapun Raja Sihir, bahkan iblis hanyalah inti sumber tingkat 7. Yesuan percaya bahwa keberadaan tingkat kelima dan keenam, bahkan di Raja Sihir, seharusnya tidak banyak, hanya nyamuk hitam kecil sub pengujian, mereka yang ada, mungkin tidak semuanya memperhatikan waktu berlalu perlahan, tanpa disadari, dan 2 hari berlalu. Hanya tersisa 5 hari untuk melakukan perjalanan ke bintang nyamuk hitam. Saat waktu semakin dekat, Limosa, Gunung Naibo, dan Bagu telah berhenti untuk mengumpulkan binatang buas yang berduka dan menunggu dengan sedikit kekhawatiran.
Di tanah di sekitar altar tempat Yesuan berlutut, lapisan tebal tanduk kecil berwarna hitam menumpuk, dan sekilas jumlahnya mendekati 100.000, tetapi dia tetap tidak berhenti, dan dia masih tergantung di depannya. 100 kepala terbungkus dalam kekuatan spiritual, dan tidak ada bentuk fisik, dan binatang buas jiwa yang akan selesai setelah melihatnya. Jika Anda terus seperti ini, 5 hari terakhir hanya akan berlalu begitu saja. Pada saat itu, saya khawatir saya harus pergi ke bintang nyamuk hitam. Bagaimanapun, butuh 1 hari untuk kembali ke Montenegro dari kedalaman gua suci ini. Dalam perbandingan tatap muka, nyamuk hitam dan Naboshan dan Gu menebak 3 bahkan membuat keputusan, paling lama 4 hari. Jika setelah 4 hari, Yesuan tidak akan mengakhiri retret ini. Mereka hanya bisa mencoba untuk berhati-hati. Ingatkan, pada saat ini, seluruh pikiran Yesuan telah benar-benar tenggelam dalam lautan pengetahuan. Dalam 5 hari terakhir, saat tubuh binatang buas berkepala sedang disempurnakan oleh sistem yang melahap, sejumlah besar kekuatan spiritual disuntikkan ke dalam pengetahuannya tentang laut, sambil terus menghangatkan laut, seolah-olah mengalir ke sumber spiritual pengetahuan Yesuan tentang laut, kesadarannya hampir selalu tetap dalam keadaan mabuk. Untuk menggambarkannya dengan cara yang sangat vulgar adalah, gelembung dingin. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa asal-usul spiritual binatang suci berbeda dari otak iblis. Secara umum, Yesuan membuang otak iblis yang terurai oleh sistem fagositosis dan mengekstraksi roh-roh. Itu pada dasarnya masif, dan sumber spiritual masif ini semuanya terurai dan diekstraksi. Begitu Yesuan mengeluarkan instruksi untuk mengekstrak, sistem fagositosis seringkali merupakan momen ketika semua tulang dituangkan ke dalam pengetahuannya tentang laut. Tepat ketika tanggul pengendali banjir runtuh, dampak besar pada momen itu sungguh tak terlukiskan. Mungkin, sistem fagositosis hanya disengaja, karena pendekatan drastis ini jelas merupakan yang paling jelas dan efektif untuk perluasan laut dan penempaan kekuatannya. Berbeda dari rasa sakit semacam itu, kekuatan sumber spiritual yang diambil dari binatang suci, sistem fagositosis tidak mencegat, dan kemudian menyimpannya hingga jumlah tertentu, dan kemudian diserahkan kepada Yesuan, bergegas ke lautan pengetahuan, tetapi secara real-time, pada saat itu, saya membawanya ke laut. Oleh karena itu, bahkan jika diminum sekaligus, itu tidak akan besar, tetapi akan bertahan selamanya, tidak hanya cukup lembut, tetapi juga lembut dan bertahan lama. Sebagai perbandingan, cara mengekstraksi asal spiritual dari otak iblis seperti meminum roh laring, tetapi sedikit merusak tenggorokan. Cara menggunakan binatang suci untuk mengekstraksi asal spiritual seperti meminum semangkuk millet hangat, yang lembut dan nyaman, dan membuat orang terpesona. Selama 5 hari, Yesuan tenggelam dalam perasaan ini, dan seluruh orang begitu segar oleh kenyamanan laut. Dalam beberapa waktu terakhir, kegelapan sumber roh otak iblis sangat diperbaiki, dan semuanya berakhir. Singkatnya, pengetahuannya tentang laut, sekarang semua jenis bahaya tersembunyi kecil hilang, kesehatan tidak bisa sehat. Dan dengan keseluruhan 5 hari, hampir 100.000 kepala binatang buas yang berduka, inti dari sumber spiritual yang tergantung dari pengetahuannya tentang laut, ukurannya, juga meningkat dari ukuran kedelai sebelumnya menjadi ukuran penutup jari kelingking saat ini, meskipun masih biasa-biasa saja, tetapi sekitar 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Meski begitu, perubahan kuantitatif telah menjadi begitu jelas, tetapi perubahan kualitatif yang diharapkan Yesuan tidak pernah muncul. Sudah setengah hari berlalu, dan ketika jumlah binatang buas yang dilanda jiwa Yesuan mencapai tanda 110.000 kali ini, dia akhirnya benar-benar kecewa. 110.000 kepala jiwa dan binatang buas semuanya disia-siakan untuk roh paling murni dari sumber roh, dan inti dari sumber spiritual yang tergantung di laut telah berubah dari ukuran kedelai asli hingga saat ini. Ukuran keduanya hampir sama, tetapi dia telah mengharapkan transformasi nuklir sumber keempat, tetapi itu tidak pernah datang. Tampaknya benar-benar ada kegembiraan. Lagi pula, belum lama ini, inti sumber spiritualnya baru saja mengalami metamorfosis ketiga dan melompat ke inti sumber 4 tingkat. Itu benar, dibandingkan dengan rata-rata manusia sihir biasa, kemungkinan perubahan inti sumbernya terlalu banyak, tetapi itu tidak berubah ketika dia ingin berubah. Jika demikian, apakah ini masih merupakan sumber spiritual? Begitu memikirkan hal ini, Yesuan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dirinya sendiri, memang sedikit konjak. Namun, 5 hari lemparan ini tidak terlalu sibuk, setidaknya, setelah menyerap asal spiritual dari 110.000 binatang berkepala,
inti spiritual Yesuan di laut telah berlipat ganda, yang berarti total level kekuatan mentalnya 4 kali lipat dari yang sebelumnya. Meskipun kekuatan spiritual yang berlipat ganda ini tidak tercermin dalam terobosannya dalam kultivasi alam, bagaimanapun juga, dia adalah praktisi utama dalam praktik kekosongan, dan alam harus dipatahkan. Hanya terobosan dari kepalsuan dan kepalsuan. Namun, tidak ada terobosan di alam. Itu tidak berarti bahwa kekuatan tempur tidak meningkat. Jumlah total kekuatan spiritual tingkat keempat telah berlipat ganda. Bahkan jika Yesuan sama dengan tingkat meteorologi 5 hari yang lalu, kekuatan tempurnya saat ini jelas jauh lebih unggul. 5 hari yang lalu, ini juga bagus, tetapi itu adalah artefak curang dari bermain babi dan memakan harimau. Kekuatan sebenarnya meningkat, tetapi alam tidak berubah sama sekali. Itu tidak berubah, tidak disembunyikan. Situasi ini, apakah itu dalam ras manusia atau dalam kelompok iblis, diperkirakan tidak ada seorang pun selain dia. Tepat ketika hati Yesuan mendesah dan hendak berhenti, dia tahu inti dari kuku ungu kecil yang tergantung di laut, tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada perubahan. Ledakan seperti badai tiba-tiba menyebar, dan seluruh lautan pengetahuan Yesuan terguncang. Ideologinya sudah terlambat untuk dicegah, dan bahkan hampir goyah oleh suara keras ini. Saya akhirnya pulih, dan ketika Yesuan sekali lagi melihat sumber spiritual laut, pemandangan mata tiba-tiba membuatnya benar-benar tercengang, dan seluruh orang jatuh ke dalam es. Hilang, ini hanya kegembiraan. Inti kecil seukuran kuku jari dari roh berambut ungu itu benar-benar hilang, seolah-olah telah benar-benar runtuh di bawah pemboman, tetapi pengetahuannya tentang laut adalah gas tambahan. Hal misterius antara padat dan padat, mengungkapkan atmosfer misterius. Di bawah keterkejutan hati yang ekstrim, Yesuan membuka matanya untuk pertama kalinya karena dia khawatir bahwa pemandangan yang dilihatnya di laut adalah ilusi. Pada saat ini, setelah menjernihkan matanya dan mengatur para dewa, dia hanya menutup matanya dan memasuki keadaan delusi di mata Limosa dan Naboshan dan Gu menebak ketiga orang itu.